Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, materi kali ini berkaitan dengan Islam, ilmu pengetahuan dan modernisasi. Pertama, kita harus membedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran yang di dalamnya terdapat kepastian, keimanan, dijamin mutlak kebenarannya. Sementara ilmu pengetahuan dibatasi oleh ruang dan waktu atau relativisme karena berdasarkan kajian dan akal pikir manusia. Jadi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan tidak bisa dibandingkan. Tapi ilmu pengetahuan sebagai bukti akan kebenaran Al-Quran. Ilmu pengetahuan adalah alat akan kebenaran, keesaan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika surat pertama turun, yaitu surat Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai Muhammad atas nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Semangat surat Al-Alaq ini mengajarkan kita manusia untuk mengkaji alam semesta, berpikir tentang alam semesta, akan kebenaran, akan ciptaan Allah yang begitu luas. Bahkan dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak dapat menembus kecuali dengan kekuasaannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Ar-Rahman ini jelas memerintahkan kita untuk, bukan hanya kita, bangsa jin sendiri, apabila dia mampu mengeksploitasi, mengkaji tentang penjuru langit, atasnya langit, bawahnya bumi, silakan dikaji, yang melahirkan ilmu pengetahuan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Jadi ilmu pengetahuan itu berlandaskan pada teori yang dihasilkan dari akal pikiran, dari pemikiran, dari riset dan sebagainya, maka akan melahirkan pengetahuan dan teori. Pengetahuan akan melahirkan sebuah peradaban. Dalam sejarah bangsa Mesir kuno, bagaimana mereka mampu menciptakan pengetahuan tentang membuat piramida yang begitu fenomenal, ya. Bagaimana bangsa Mesir mampu membuat mayat yang diawetkan beribu-ribu tahun sampai sekarang bisa. Artinya
pengetahuan itu sudah Allah berikan, sudah Allah bekalkan. Karena tugas manusia sebagai khalifah, Allah memberikan akal pikiran sebagai alat untuk memahami dan meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertadabbur. Tatafakkarun afala tatadabbarun afala ta'qilun afala tatafakkarun, banyak. Artinya ayat-ayat yang mendorong kita untuk selalu berpikir, untuk selalu merenung akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi antara ilmu pengetahuan dan Islam itu adalah ilmu pengetahuan sebagai alat, sebagai penerang kita untuk meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Di Barat, ya, mereka hanya meyakini dengan kebenaran itu dengan ilmu pengetahuan. Itu tentu sesat. Karena ilmu pengetahuan tidak bisa dijadikan kebenaran mutlak. Hari ini teorinya benar, bisa jadi yang akan datang teori itu terbantahkan. Artinya pengetahuan itu relatif tadi. Ya, itu tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan modernitas? Modern itu dipahami orang sebagai nilai-nilai barat yang harus kita ikuti. Bukan. Modernitas itu dalam ajaran Islam itu artinya pembaharuan, tajdid. Dalam kaidah mantik itu al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadisun. Alam ini, alam semesta ini baru. Al-alam berubah. Al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadisun. Ya, artinya alam ini adalah berubah. Setiap yang berubah itu artinya hadis, dia terkena oleh hukum alam. Jadi modernitas itu, perubahan itu adalah sesuatu yang wajar, yang pasti akan terjadi. Hari ini kita dianggap modern, belum tentu di masa yang akan datang kita juga akan dianggap modern. Jadi modernitas dalam konsep ajaran Islam itu ada yang namanya pembaharuan, tajdid, ya namanya. Jadi modernitas itu bukan kita mengikuti nilai-nilai barat atau sekarang nilai-nilai K-pop, ya. Bukan. Nilai-nilai itu tentu bertentangan dengan Al-Quran, karena menjadikan manusia sebagai subjek dan objek. Sementara dalam ajaran Islam itu manusia itu tak sebagai makhluk yang hamba Allah, yang terikat oleh nilai-nilai agama. Jadi memahami modernitas dengan nilai-nilai yang sesuai itu adalah sesuatu yang keliru. Modernitas itu artinya dalam pemikiran-pemikiran, pembaharuan-pembaharuan, itulah dimaksud dengan modernitas. Sehingga ajaran Islam itu tidak lekang, tidak hilang karena adanya modernitas, ya. Jadi modernitas itu dipahami sebagai sesuatu hal yang biasa saja, begitu. Inilah yang harus kita pahami antara Islam dan ilmu pengetahuan sedang modernitas. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.